Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah desa terpencil yang mata pencariannya bertani dan berternak. Di desa tersebut ada seorang gadis kecil bernama Mulan. Dia gadis yang cerdas, periang, dan sedikit nakal. Namun Mulan sejak kecil sudah terlihat mempunyai kelebihan melebihi orang normal biasa. Ayahnya adalah seorang pejuang yang sudah pensiun karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Mulan mempunyai satu saudara perempuan. Mereka keluarga sederhana yang bahagia dan harmonis. Sang ayah yang mengetahui kelebihan anaknya berpesan bahwa kemampuan yang dimiliki Mulan hanya dimiliki oleh para kesatria laki-laki, bukan wanita. Jadi Mulan harus lebih bisa mengendalikan diri dan harus menyembunyikan kelebihannya agar bisa menjadi wanita biasa. Your chi is strong, Mulan. I'm for you too. I say this to protect you. You think you can do that? Di tempat lain di wilayah Cina Barat laut terlihat ada seorang wanita yang dijuluki sebagai penyihir. Karena kemampuannya yang luar biasa bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dia juga mampu merasuki tubuh orang lain, yang pada saat itu ada seorang pedagang menuju benteng kota yang tubuhnya dirasuki olehnya. Pria yang sudah dirasuki oleh penyihir memasuki benteng kota wilayah barat Cina. Tidak berselang lama muncullah pasukan pemberontak yang kejam menyerang benteng kota. Dan ternyata wanita penyihir tersebut adalah bagian dari pemberontak yang akan menyerang dan menguasai kota. Para pemberontak itu berasal dari bangsa Rouran yang dipimpin oleh Borikhan. Mereka balas dendam karena ayah dari Borikhan berhasil dihabisi oleh kaisar beberapa puluh tahun yang lalu karena melakukan pemberontakan. Akhirnya kota wilayah barat berhasil dikuasai bangsa Rouran. Wanita penyihir menyerupai lagi salah satu prajurit yang satu-satunya selamat dari penyerangan tersebut. Kemudian dia menemui kaisar di kediamannya untuk melaporkan, yang padahal prajurit tersebut adalah si wanita penyihir. Prajurit itu mengatakan bahwa Borikhan didampingi oleh seorang wanita penyihir yang kemampuannya luar biasa. Dia mengatakannya dengan tujuan semoga saja kaisar akan merekrut penyihir yang adalah dirinya sendiri. Namun ternyata kaisar malah akan menghancurkan bangsa Rouran dan penyihirnya. Kemudian kaisar mengeluarkan perintah untuk membangun sebuah pasukan yang kuat, yang akan merekrut satu pria dari setiap keluarga untuk dilatih menjadi seorang kesatria yang tangguh. Here's my decree. Sect our beloved people. Family will supply one man who'll build a mighty army and crush these murderers. Wanita penyihir melaporkan informasi kepada Borikhan bahwa kaisar akan membangun pasukan yang kuat untuk mempertahankan dinastinya. Namun Borikhan tidak gentar sedikit pun. Dia tetap dengan tujuannya akan menghancurkan kekaisaran dan menguasainya. Kembali ke desa terpencil, Mulan yang kini sudah beranjak remaja menjadi gadis cantik. Seperti pesan ayahnya, dia tetap berusaha untuk menyembunyikan kemampuannya. Kedua orang tuanya memutuskan untuk mencarikan jodoh buat Mulan demi kebaikannya. Meskipun Mulan sedikit kecewa, namun dia tetap menuruti keinginan orang tuanya. Matchmaker has found you an auspicious match. It is what is best for our family. Yes. Tibalah saatnya Mulan dan keluarga menemui orang yang akan menjodohkannya. Dia didandani menurut budayanya, dengan pakaian dan dandanan yang menurut Mulan kurang nyaman, namun dia tetap menurutinya. Dan bertemulah mereka dengan orang yang dimaksud. Pertemuannya berjalan dengan lancar, namun setelah melalui beberapa perbincangan dan pertanyaan, tiba-tiba Mulan melihat laba-laba yang sangat ditakuti oleh adiknya. Tujuannya ingin melindungi adiknya dari laba-laba tersebut, namun tanpa sengaja ketomboyan Mulan keluar dan terjadilah kekacauan. Is something wrong? The teapot street bank. Sang ibu kecewa dengan apa yang telah terjadi, apalagi sang ayah yang hanya bisa melongo melihat Mulan keluar dengan rambut yang acak-acakan. Tidak berselang lama tiba-tiba muncul utusan kerajaan yang akan merekrut satu pria dari setiap keluarga untuk dijadikan kesatria yang tangguh melawan pemberontak. Satu persatu perwakilan dari setiap keluarga membawa surat perintah. Ayah Mulan pun mengambilnya satu surat karena hanya dia satu-satunya pria di keluarganya. Dengan terpaksa dia mengambilnya meskipun dengan keadaan yang sudah tidak memungkinkan untuk bertempur. I will fight with 2 daughters. Istri dan kedua anaknya menyarankan agar ayahnya tidak ikut bertempur. Namun dia marah karena kehormatan keluarga yang dipertaruhkan. Mereka bertiga pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. You are the daughter. I am the father. Malam harinya, Mulan menemui ayahnya yang sedang mempersiapkan peralatan perangnya. Baju perisai dan pedangnya masih utuh karena dia dulu seorang kesatria yang paling tangguh. Pada saat dini hari, Mulan memutuskan suatu keputusan yang besar dan nekat demi menyelamatkan ayahnya. Mulan mengambil dan memakai seluruh peralatan perang milik ayahnya dan memutuskan untuk pergi ke medan tempur menggantikan ayahnya dengan menyamar sebagai seorang pria.
Sang ayah terkejut ketika mendapati peralatan perangnya yang telah hilang beserta suratnya. Dia mengetahui bahwa Mulanlah yang melakukannya. Semua keluarga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kini hanya bisa mendoakan keselamatan Mulan. Over my daughter Mulan, ancestral guardian. I be protect her. Tibalah Mulan dan para pria dari seluruh penjuru negeri, dari berbagai suku dan marga yang berbeda. Mereka disatukan untuk satu tujuan mulia, dengan menjadi kesatria tangguh untuk melindungi kerajaan. Mereka pun mengantri untuk mendaftarkan biodatanya masing-masing. Mulan mengganti namanya menjadi Huajun. Namun pada saat mengantri terjadi sedikit perselisihan. Insult me again, Fighting will not be tolerated, am I clear? belongs to my father, Bajo. Malam harinya, Mulan bingung karena satu tenda dengan semua pria. Dia lebih bingung lagi ketika salah satu pelatih menyuruh mereka untuk mandi. Namun pada saat pelatih mengatakan siapa yang akan jaga malam, Mulan langsung mengangkat tangannya karena kesempatan bagi Mulan agar terhindar dari mandi bersama. Tengah malam dia pun terpaksa untuk tidur dengan sangat hati-hati karena takut ketahuan identitasnya. Pagi harinya mereka semua dikumpulkan untuk memulai pelatihannya. Mereka diberi pengarahan dan beberapa aturan terlebih dahulu oleh pelatihnya. Kemudian sang komandan memperlihatkan teknik bela diri yang paling dasar, lalu mereka pun mengikutinya. Pelatihan dilanjutkan dengan belajar memanah, lalu berlanjut dengan membawa air ke atas bukit. Namun sayang, semuanya belum ada satu orang pun yang mampu mencapai bukit. Shoulder level. Straight down those arms. Keep them up. Stop. Dari hari ke hari, mereka terus berlatih hingga akhirnya mereka berhasil menjadi para kesatria tangguh. Namun ada satu pelatihan yang sulit mereka taklukkan, yaitu membawa air ke atas bukit. Hingga sampai saat ini belum ada satu orang pun yang berhasil melaluinya. Sampai saat ini mereka semua tidak ada yang tahu bahwa Mulan adalah seorang gadis. Mulan berhasil menyembunyikan identitasnya dan menahan diri untuk tidak mengeluarkan kelebihannya. Pelatihan pun terus dilanjutkan. Namun tiba-tiba rekan latihan Mulan iseng seolah-olah menantangnya berduel. Mulan yang tidak bisa menahan diri akhirnya melawannya dengan mengeluarkan sedikit kemampuannya. Hingga sang komandan pun tanpa sengaja melihatnya. Semua orang terkesima melihat kemampuan Mulan yang ternyata ahli dalam bela diri. You must hide the sheep. You idiot. Di tempat lain di markas bangsa Rouran, pasukan mereka bertambah berdatangan lebih banyak lagi. Borikan sebagai pemimpinnya memberikan arahan strategi untuk penyerangan. Mereka adalah para pasukan pemberani yang kejam dan sadis. Mereka haus akan kekuasaan dan balas dendam. Yeah, not riches. Give you blood. Then I will give you revenge. Singkat cerita, tibalah saatnya pelatihan terakhir yang hingga kini belum ada yang mampu mencapai bukit. Kini saatnya Mulan mencoba mencapainya dengan mengeluarkan kemampuannya. Dan akhirnya Mulan pun satu-satunya prajurit yang berhasil hingga mencapai bukit. Sementara para pemberontak berhasil melakukan penyerangan lagi ke benteng kota utara. Mereka menghabisi prajurit kerajaan dengan sadis. Sampailah perintah kaisar kepada sang komandan yang ditugaskan untuk segera mengambil tindakan dengan pasukan terlatihnya. Kini saatnya mereka beraksi menuju medan tempur untuk melawan pasukan Borikan. Will now take the oath of the warrior. You become men. Draw a sword. Berangkatlah mereka menuju benteng kota utara, namun sayang mereka terlambat. Para pasukan kerajaan Batalion 4 sudah habis tak tersisa. Perjalanan mereka dilanjutkan menuju benteng kota lainnya untuk bergabung dengan pasukan batalion lainnya. Dan tiba-tiba dua prajurit menginfokan bahwa pasukan Borikan sudah mendekat siap untuk berperang. Sang komandan pun memutuskan akan menghadapi mereka besok pagi. Prepare for battle. Keep that first light. Tibalah saatnya dua pasukan besar akan bertempur. Pasukan Borikan yang terlihat sangat sangar, berambisi akan kekuasaan dan balas dendam. Dan pertempuran pun tidak bisa terhindarkan lagi. Komandan memerintahkan Mulan dan pasukan kecilnya untuk mengejar pasukan berkuda Borikan. Satu persatu pasukan mulai tumbang dan kini yang tersisa hanya Mulan seorang. Namun dengan keberaniannya, Mulan tetap mengejar mereka. Mulan yang hanya tinggal seorang diri tiba di tempat yang sepi. Tidak lama kemudian muncul si penyihir dan terjadilah pertarungan. You
Mulan akhirnya kalah karena kekuatannya tidak maksimal. Si penyihir berkali-kali mengatakan bahwa dengan melakukannya penyamaran, maka kekuatan sesungguhnya tidak akan muncul maksimal. Karena telah membohongi diri sendiri, akhirnya Mulan memutuskan untuk menjadi diri sendiri, menjadi Mulan yang sesungguhnya. Meskipun dengan risiko besar bahwa komandan akan menghukumnya, namun Mulan tetap melakukannya demi bisa memenangkan pertempurannya. Dan dia pun kembali menuju medan tempur dengan brutal. Pada saat pasukan kerajaan tersudutkan dan hampir musnah karena ulah si penyihir, Mulan melakukan siasat mengelabui mereka agar bola api diarahkan ke gunung es supaya terjadi longsor dan menghantam mereka. Siasat Mulan berhasil dan memenangkan pertempurannya. Namun pada saat komandan dan prajurit lainnya menanyakan keberadaan Mulan, Mulan pun muncul sebagai dirinya sendiri, yaitu sebagai seorang wanita, yang sontak saja membuat semua kaget melihatnya. Sang komandan pun marah besar dengan mengusir Mulan dari pasukannya dengan tidak terhormat. She's a girl? I'm Hua Mulan, An imposter. Commander. Your deceit is my shame. The Emperor's Imperial Army. Mulan sangat bersedih dan kini sendirian. Namun tiba-tiba muncul lagi si wanita penyihir. Dia mengajaknya untuk bergabung bersamanya. Jelas saja Mulan menolaknya mentah-mentah. Penyihir itu juga mengatakan bahwa kini pasukan Borikan sedang menuju istana pusat untuk menghabisi kaisar dan mengambil alih kekuasaannya. That can't happen. To fight for the kingdom. Mulan segera bergegas menuju markas komandan untuk menginfokan bahwa pasukan Borikan sedang menuju istana. Mulan pun sampai di markas dan menjelaskan semuanya. Komandan yang masih marah tidak mempedulikan Mulan, malah akan menghukumnya. Namun para prajurit semua mempercayai Mulan hingga akhirnya komandan pun luluh. Komandan yang tahu kemampuan Mulan akhirnya dia memberikan mandat kepada Mulan untuk memimpin pasukannya. Dan berangkatlah mereka menuju istana pusat. Pasukan khusus Borikan sudah berhasil menyusup ke dalam istana. Si penyihir seperti biasa menyerupai salah satu petinggi istana untuk mengelabui kaisar. Lalu orang itu menghadap kaisar untuk menyampaikan informasi menyesatkan bahwa Borikan menantang duel di suatu tempat jika tidak ingin terjadi perang. Padahal kaisar akan dijebaknya. Kaisar pun percaya karena tidak mengetahui bahwa dia adalah penyihir. It's time. Sampailah Mulan dan pasukannya di istana. Namun istana sudah kosong tanpa ada penjagaan. Namun yang ada malah para pasukan Borikan yang sudah siap menyambutnya. Komandan menugaskan Mulan untuk segera melindungi kaisar. Kaisar pun mendatangi tempat yang dimaksud dan benar saja kaisar telah dijebak. Kaisar kini sudah tidak berdaya lagi ditawan oleh Borikan. Lalu Borikan menugaskan pasukannya untuk menghabisi semua penghuni istana. Namun di perjalanan, pasukan Borikan bertemu dengan Mulan dan pasukannya. Mulan melanjutkan lagi perjalanannya menuju kediaman kaisar. Namun sesampainya di sana, kaisar sudah tidak berada di singgasananya. Malah yang ada si wanita penyihir. Mulan memohon agar memberitahu keberadaan kaisar dengan mengatakan bahwa seorang wanita juga bisa menjadi yang terbaik, apalagi dengan mempunyai kemampuan yang luar biasa. Akhirnya si penyihir pun sadar dan menuntun Mulan kepada kaisar. The Emperor. Borikan marah besar kepada si penyihir karena dianggap telah berkhianat dengan menuntun Mulan menuju kaisar. Pada saat Borikan melesatkan panahnya ke arah Mulan, si penyihir yang sudah bertobat menolong Mulan dengan mengorbankan dirinya hingga tewas. Sampailah Mulan di tempat tersebut, dia segera menuju kaisar untuk menolongnya. Namun Borikan menghadangnya dengan sedikit meremehkannya. Borikan pun menyerang dengan brutal. Mereka sama-sama terpental, namun pedang milik ayah Mulan musnah. Pada saat Mulan terdiam melihat pedangnya, tiba-tiba kaisar bicara kepada Mulan untuk bangkit dan bertempur demi kerajaan dan rakyat. Mulan pun bangkit dengan sekuat tenaga dan kemampuannya melawan Borikan. Akhirnya Borikan tewas, semua pasukannya pun musnah, dan Mulan pun berhasil menyelamatkan kaisar. Tell me your name.
Kini kerajaan kembali aman, damai, dan tentram. Semua prajurit dan para petinggi kerajaan bangga terhadap Mulan. Kaisar mengatakan bahwa seluruh rakyat berterima kasih kepada Mulan, dan Kaisar sendiri pun berhutang nyawa kepada Mulan. Lalu Kaisar menawarkan posisi tertinggi sebagai jenderal pengawal khusus Kaisar. Namun Mulan menolaknya dan memilih ingin kembali ke kampung halamannya sebagai orang biasa dan berkumpul dengan keluarga kecilnya. Kaisar pun tidak bisa memaksa dan mengabulkan keputusan Mulan. Is an essential virtue. Mulan pun pergi meninggalkan istana menuju desa kecilnya, dan sampailah dia di sana dengan disambut hangat oleh keluarga kecilnya. Mulan meminta maaf kepada ayahnya karena telah merasa mengkhianatinya dan telah menghilangkan pedang kesayangannya, dan sang ayah pun memaafkannya. His pride drove you away. Warrior knows another. Tidak lama kemudian datang komandan dan pasukannya yang membuat semua penduduk desa kaget melihatnya. Yang ternyata komandan adalah teman lama ayahnya Mulan saat muda dulu. Kedatangan komandan mengemban tugas dari Kaisar untuk memberikan sebuah hadiah pedang pusaka. Tanda kehormatan dari Kaisar karena telah menyelamatkan kerajaan. Devotion to family. Kaisar pun menyampaikan pesan kepada Mulan, menawarkan sekali lagi untuk mempertimbangkan tawarannya. Dan akhirnya Mulan pun dari mulai gadis kecil menjadi prajurit, dari prajurit menjadi pemimpin, dan dari pemimpin menjadi legenda. Dan film pun selesai. And a leader